Bayangan matahari terbit di atas gurun selalu membawa kisah lama yang terpendam. Sejak abad ke-7 Masehi, sejarah Islam dipenuhi gelombang naik turun, seakan setiap 100 tahun sekali muncul kekuatan baru yang mengguncang dunia. Bukan sekadar mitos atau legenda, tetapi fakta yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah, catatan para sejarawan barat, hingga manuskrip kuno di perpustakaan-perpustakaan yang pernah diselamatkan dari kehancuran. Ada pola yang begitu kuat, pola yang melahirkan kembali peradaban Islam setiap satu abad, para mujadid, para pembaru, para raja, para ilmuwan, dan para pemimpin besar yang memulihkan cahaya ketika dunia muslim mulai redup. Narasi ini berakar dari satu hadis terkenal, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini setiap 100 tahun seorang pembaharu agama. Banyak ulama memahami bahwa pembaharuan itu tidak selalu dilakukan satu orang, tetapi bisa berupa kebangkitan peradaban, kembalinya kekuatan intelektual, atau lahirnya kerajaan besar yang mengubah peta kekuasaan dunia. Sejak kata-kata itu ditulis lebih dari 1000 tahun lalu, dunia Islam benar-benar memperlihatkan gelombang kebangkitan yang muncul dalam interval yang menakjubkan. Bayangkan abad pertama Hijriah, ketika umat muslim baru saja keluar dari gejolak besar pembunuhan Utsman bin Affan dan perang saudara antara Ali dan Muawiyah. Dunia Islam seolah terpecah, tetapi justru dari kekacauan itu muncul dinasti Umayyah yang menyatukan kawasan dari Spanyol hingga India. Kekuasaan sebesar itu tidak muncul dari ruang hampa. Mereka membangun sistem administrasi, menaklukkan wilayah, dan memperkenalkan struktur pemerintahan yang untuk pertama kalinya menyatukan Arab, Persia, Berber, dan berbagai bangsa lainnya di bawah satu payung politik. 100 tahun kemudian, tepat ketika kekuasaan Umayyah mulai hancur oleh intrik internal, pajak yang memberatkan, dan perlawanan etnis non-Arab, muncul kebangkitan baru, dinasti Abbasiyah. Mereka tidak hanya menggulingkan penguasa lama, tetapi membawa perubahan total dalam cara dunia Islam memandang ilmu pengetahuan. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, Baghdad menjadi jantung dunia, pusat intelektual, tempat lahirnya ilmuwan yang namanya masih harus ditulis dalam buku pelajaran hingga hari ini. Al-Khwarizmi, sang penemu aljabar dan algoritma; Ibnu Sina, filsuf dan dokter jenius; Al-Biruni, ahli astronomi yang menghitung keliling bumi dengan kesalahan kurang dari 1%. Puncak kejayaan Abbasiyah berlangsung beberapa abad. Tetapi ketika kekuatan itu mulai goyah, dunia Islam kembali memasuki masa gelap. Invasi manggil tahun ke-1258. Baghdad dihancurkan, perpustakaan dibakar, sungai Eufrat menghitam oleh tinta jutaan buku yang tenggelam. Para sejarawan mengatakan, pada hari itu, dunia Islam seakan kehilangan cahaya intelektualnya. Tetapi seperti pola yang telah terbentuk sejak dulu, kehancuran besar justru membuka pintu bagi kebangkitan baru. Di era selanjutnya, muncul kerajaan-kerajaan Islam yang membangkitkan kembali kejayaan: Mamluk di Mesir, Arman di Anatolia, Safawiyah di Persia, dan Mughal di India. 4 kekuatan besar ini tidak muncul bersamaan, tetapi gelombang kebangkitan mereka hampir selalu mengikuti jarak 1 hingga 2 abad dari fase kejatuhan sebelumnya. Ada sesuatu yang istimewa dalam ritme kebangkitan ini, seolah sejarah Islam bergerak dalam siklus panjang. Di sini narasi menjadi semakin menarik, karena fakta-fakta sejarah menunjukkan pola yang konsisten. Ketika Andalusia jatuh pada 1492 setelah 8 abad pemerintahan Muslim, banyak yang mengira dunia Islam telah kehilangan Eropanya untuk selamanya. Tetapi tak lama setelah itu, muncul kekuatan yang lebih besar, Kekaisaran Arman, yang menaklukkan Konstantinopel pada 1453 dan menjadikannya pusat dunia baru. Mereka memperluas wilayah hingga Balkan, Hungaria, Mesir, Suriah, dan Afrika Utara. Di masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni, Arman menjadi kekuatan super global yang disegani Eropa. 100 tahun kemudian, kerajaan-kerajaan lain pun bangkit. Safawi menjadi pusat mazhab Syiah yang paling kuat dalam sejarah, membangun kota-kota megah seperti Isfahan. Di India, dinasti Mughal dengan tokoh-tokoh seperti Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan membangun monumen sejarah seperti Taj Mahal, sekaligus pusat ilmu pengetahuan, arsitektur, dan administrasi modern. Semua ini bukan kebetulan. Banyak sejarawan modern menyebut bahwa kebangkitan peradaban Islam secara berkala terjadi karena kuatnya tradisi ilmu pengetahuan, dinamika perdagangan,
dan kemampuan adaptasi para pemimpin Muslim terhadap perubahan zaman. Setiap kali dunia Muslim memasuki masa krisis besar entah karena perang, perebutan kekuasaan, atau tekanan dari luar, muncul generasi baru yang membawa pembaruan. Namun, kebangkitan setiap abad tidak hanya terjadi dalam politik dan militer. Ada juga kebangkitan intelektual. Pada abad ke-12 dan 13, ketika Eropa masih dalam kegelapan intelektual, dunia Islam menjadi mercusuar ilmu. Universitas Al-Azhar di Mesir, Madrasah Nizamiyah di Baghdad, dan pusat-pusat studi di Cordoba menjadi tempat lahirnya teori-teori medis, astronomi, filsafat, bahkan ekonomi. Banyak metode ilmiah modern berakar dari tradisi ilmiah Islam, seperti eksperimen laboratorium, observasi empiris, hingga matematika modern. Setelah era kerajaan-kerajaan besar itu meredup, dunia Islam memasuki masa kolonialisme Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Banyak yang mengira ini adalah akhir peradaban Islam, tetapi sejarah kembali menunjukkan pola kebangkitannya. Pada abad ke-20, muncul gerakan pembaruan politik, gerakan anti-kolonial, dan kebangkitan budaya Islam di berbagai negara. Negara-negara Muslim mulai merdeka, membangun identitas nasional, dan memulihkan tradisi keilmuannya. Seabad setelah itu, abad ke-21 memperlihatkan kebangkitan lain, kebangkitan ekonomi negara-negara Timur Tengah, mega proyek infrastruktur, inovasi teknologi, hingga peran besar dalam geopolitik dunia. Dari Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, hingga Indonesia, negara-negara Muslim semakin menunjukkan pengaruh globalnya. Mereka yang mempelajari sejarah panjang dunia Islam akan menyadari bahwa pola kebangkitan ini bukan sekadar keberuntungan atau kebetulan. Selalu ada faktor pemicu, tokoh kunci, kondisi global, hingga gejolak sosial besar yang menjadi titik balik lahirnya gelombang baru. Pada abad pertama Hijriah, Umar bin Abdul Aziz sering disebut sebagai mujadid besar. Ia memerintah hanya 2 tahun setengah. Tetapi kebijakannya membentuk fondasi keadilan sosial yang begitu kuat hingga dalam catatan sejarawan, hampir tidak ditemukan orang miskin yang berhak menerima zakat di wilayah kekuasaannya. Reformasi pajak, perlindungan terhadap non-muslim, dan penghapusan korupsi besar-besaran menjadi tanda bahwa dalam rentang 100 tahun pertama, dunia Islam mengalami pembaruan yang masif. 100 tahun setelah itu, pada masa Imam Syafi'i, lahirlah pembaruan dalam bidang hukum Islam. Ia menyatukan metode fikih, merumuskan sistem usul fikih yang menjadi standar hingga hari ini. Pada periode yang sama, lahir pula ulama besar lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, yang menjadi benteng pemikiran Ahlus Sunnah di tengah perebutan pemikiran antara Mu'tazilah dan aliran lain. Dunia Islam kala itu tidak hanya kuat dalam militer atau politik, tetapi juga dalam fondasi intelektual yang menjaga arah peradaban. Abad berikutnya ditandai dengan kemajuan ilmu sains. Al-Kindi, Al-Farabi, dan bangsa Muslim lainnya mewariskan ribuan manuskrip tentang matematika, filsafat, kimia, hingga optik. Para ilmuwan ini mengoreksi teori-teori Yunani, memperbaikinya, dan menciptakan ilmu baru. Dari Baghdad, ilmu pengetahuan menyebar ke Andalusia, lalu ke Sisilia, kemudian ke Eropa. Tanpa perpustakaan-perpustakaan Islam, Eropa mungkin tidak akan memiliki Renaissance. Tetapi pola abad ini berubah drastis ketika tantangan besar menghantam, perang salib dan invasi Mongol. Pada awal abad ke-12, dunia Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing, sementara pasukan salib Eropa merebut Yerusalem. Dunia Islam tampak terbelah, kehilangan arah. Namun sejarah kembali bergerak dalam siklusnya. Dari Aleppo muncul sosok yang kemudian menjadi simbol perjuangan Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Ia tidak hanya panglima militer, tetapi juga pemimpin yang mempersatukan Mesir dan Suriah. Ia menaklukkan kembali Yerusalem pada 1187, dan bahkan para penulis Eropa mengakui bahwa ia adalah musuh yang mulia dan satria. Setelah itu, ketika gelombang bangsa Mongol menghancurkan Baghdad pada 1258, dunia Islam kembali memasuki kegelapan, yang membuat banyak sejarawan Barat mengira bahwa peradaban Islam telah selesai. Tetapi sejarah membalikkan prediksi itu. Dalam kurun kurang dari 100 tahun setelah kehancuran itu, muncul kerajaan-kerajaan besar yang membangun peradaban baru. Mamluk di Mesir mengalahkan bangsa Mongol dalam pertempuran Ain Jalut, kemenangan yang dianggap mustahil kala itu. Dengan kemenangan itu, dunia Islam kembali bernapas. Sementara itu, di Anatolia,
lahir kekuatan kecil yang kelak menjadi raksasa dunia, Utsmaniyah. Ditopang oleh tradisi militer Turki dan budaya Islam Persia Arab, mereka tumbuh menjadi kekaisaran yang berusia lebih dari 6 abad. Kebangkitan Arman ini menarik, karena terjadi hampir tepat 1 abad setelah gelombang kehancuran Manggel yang menghancurkan pusat dunia Muslim di timur. Pada masa Sultan Mehmed II atau yang dikenal sebagai Al-Fatih, kebangkitan ini mencapai puncaknya. Ketika ia menaklukkan Konstantinopel pada 1453, dunia Eropa gemetar. Kota yang sebelumnya tidak pernah berhasil ditaklukkan selama lebih dari 1000 tahun itu akhirnya jatuh ke tangan seorang pemuda 21 tahun. Penaklukan itu bukan sekadar kemenangan militer, tetapi simbol bahwa peradaban Islam memasuki fase kebangkitan baru. 1 abad setelah itu, muncul tokoh besar lain, Sulaiman Al-Kanuni. Di bawah pemerintahannya, Arman menjadi kekuatan paling ditakuti di Eropa. Dari Wina di barat hingga Persia di timur, dari Yaman di selatan hingga Ukraina di utara, bendera Ottoman berkibar. Mereka membangun sistem hukum, arsitektur megah, dan kekuatan maritim yang mampu menyaingi Spanyol dan Portugal. Namun kebangkitan tidak hanya terjadi di wilayah Arman. Di Persia, Safawi bangkit dengan identitas Syiah yang kuat, menciptakan pusat keilmuan yang memengaruhi kawasan Mesopotamia hingga Asia Tengah. Di India, dinasti Mughal mencapai puncaknya pada masa Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan. Arsitektur Taj Mahal bukan sekadar bangunan indah, tetapi simbol bahwa dunia Islam masih mampu memimpin dalam seni, budaya, dan sains. Tetapi seperti semua peradaban, kebangkitan diikuti penurunan. Secara perlahan, dunia Islam memasuki abad-abad kemunduran. Pada abad ke-18 dan 19, kekuatan kolonial Eropa menguasai wilayah-wilayah Muslim, Inggris di India dan Mesir, Prancis di Aljazair, Belanda di Indonesia, bahkan Arman semakin melemah. Banyak yang menganggap ini adalah titik terendah dalam sejarah Islam. Namun lagi-lagi, sejarah tidak berhenti di titik gelap itu. Pada awal abad ke-20, muncul gelombang baru pembaruan. Dari Mesir muncul Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha, para pemikir yang menghidupkan kembali semangat intelektual Islam. Dari India muncul Said Ahmad Khan dan Iqbal. Di Turki, Mustafa Kemal mendirikan republik modern yang mengguncang arah dunia Islam. Di Jazirah Arab, gerakan reformasi keagamaan menumbuhkan kekuatan baru yang kemudian membentuk negara-negara modern di Teluk. Tidak hanya itu, gerakan kemerdekaan menyapu seluruh dunia Islam. Mesir merdeka, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, Aljazair bangkit melawan kolonialisme Prancis. Pakistan lahir sebagai negara Muslim baru. Dunia Islam mulai bergerak lagi, 1 abad setelah masa kolonialisme mencapai puncaknya. Memasuki abad ke-21, muncul kebangkitan baru yang tak terduga. Negara-negara Teluk berubah menjadi pusat ekonomi global. Dubai membangun Burj Khalifa, Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia, Turki bangkit sebagai kekuatan geopolitik, dan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Banyak analis menyebut bahwa dunia Islam sedang memasuki fase kebangkitan yang lain, kebangkitan yang tidak berbentuk kerajaan, tetapi ekonomi, budaya, dan identitas. Dan ketika kita melihat pola ini kebangkitan setiap 100 tahun, kita memahami bahwa sejarah Islam tidak pernah mati. Ia tenggelam, tetapi selalu bangkit kembali. Ia runtuh, tetapi selalu menemukan cara untuk kembali berdiri.